Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Pada kali ini kita akan menampilkan video tentang penanganan dan pencegahan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui. Silahkan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat bagi kita semuanya. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, pendamping sosial PKH. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ya, Pak. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, barangkali agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat bersama-sama ya. Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Ibunya ndak ada ya, Bapak semuanya ya. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Baik. Selanjutnya kita akan coba mereview materi atau mengulang kembali materi yang Bapak-bapak terima pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya masih ingat Bapak-bapak materinya tentang apa? Kesejahteraan ibu dan anak. Pemenuhan kesejahteraan bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui. Luar biasa, tepuk tangan Bapak-bapak. Baik. Nah, untuk selanjutnya pada kali ini kita akan menambah diskusi tentang hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Yang sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang bagaimana memenuhi kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui, tentang kebutuhan fisik dan kebutuhan mental. Nah, baik, oleh karena itu kita akan membagi dua kelompok. Kelompok pertama Bapak Soleh dan Bapak Adib. Silahkan nanti berdiskusi tentang bagaimana hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Oke, untuk kelompok kedua Bapak Mas Huri dan Bapak Aris berdiskusi, silakan berdiskusi tentang hambatan dan solusi untuk pemenuhan kebutuhan fisik dan mental bagi ibu bayi lahir dan ibu menyusui. Silakan. Kira-kira waktu cukup 10 menit? Cukup, ya? Silakan berdiskusi. Sudah? Nah, kepada Bapak Soleh dan Bapak Adib, atas hasil yang sudah diskusi, silakan disampaikan perwakilannya. Monggo silakan. Saya akan bacakan hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi dan ibu menyusui. Untuk kebutuhan fisik, hambatannya adalah kurang nutrisi. Solusinya adalah memanfaatkan bantuan sembako nih lho Pak. Niku. Terus kemudian kebutuhan mental niku pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang banyak menyita waktu niku, maka maka solusinya niku bapaknya niki sing butuh pengertian. Jadi pengertian dari suami. Jadi suami ikut mengerjakan pekerjaan rumah. Niku mau Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompoknya Bapak Uri dan Bapak Aris. Cukup ya, luar biasa. Tepuk tangan. Selanjutnya mungkin dari kelompoknya Pak Uri dan Pak Aris, siapa yang menyampaikan? Saya Pak. Iya, monggo. Ya, ini hasil diskusi saya kelompok 1, hambatan dan solusi kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir.
kebutuhan fisik itu hambatannya ASI eksklusif, terus yang kedua stimulasi. Nah, solusinya ini minta bantuan suami dan keluarga untuk memberikan stimulasi. Terus yang kedua kebutuhan mental, hambatannya kurangnya dukungan suami. Solusinya memberikan apa kurang pemahaman jelas. pada suami. Ada Pak Arif jelek. Arif jelek. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Soleh. Terima kasih. Oke, cukup bagus ya. Luar biasa. Ya, agar kita lebih semangat lagi, termotivasi lagi, kita sama-sama tepuk hebat, ya. Masih ingat Bapak? Masih. Nah, kita sama-sama, ya. Sareng-sareng, 1, 2, 3, tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Luar biasa. Baik. Tadi kita sudah bersama-sama berdiskusi tentang hambatan dan solusi tentang pemenuhan kebutuhan fisik bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui. Salah satu di antaranya ada bagaimana kebutuhan nutrisi ini ya seringkali menjadi kendala, sehingga kita perlu memanfaatkan berbagai layanan untuk mengetahui mana saja makanan-makanan untuk kita berikan kepada anak-anak kita, lebih khusus lagi kepada bayi yang baru lahir, agar kebutuhan nutrisi ini anak kita ini terpenuhi. Nah, yang kemudian lebih ini lagi, salah satu di antaranya adalah pentingnya ASI. Seringkali dalam pemenuhan kebutuhan anak ini terkendala dengan pemenuhan kebutuhan ASI dengan tidak adanya IMD dan seterusnya, sehingga yang harusnya gizi anak ini terpenuhi menjadi kurang. Karena itu sekali lagi dalam memenuhi kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui ini dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat. Apa saja Bapak-bapak? Ada posyandu, apalagi puskesmas, PAUD, harus ke fasilitas kesehatan, ya. Kita ada bubigan, atau mungkin bisa ke Bapak atau Ibu dokter. Mungkin ada lagi Bapak-bapak yang bisa kita manfaatkan. Bantuan sosial, berupa nopo mawon yang bisa kita manfaatkan untuk pemenuhan gizi. Bantuan sosial pangan. Kemudian kegiatan di dalam PKH nopo? Biasanya P2 K2. Kemudian apalagi Ibu-ibu? Pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di masyarakat, ya, yang biasanya ya selalu mendukung kesehatan dalam keluarga. Itu kira-kira Bapak-bapak yang saya hormati dan banggakan. Sekali lagi, dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui harus kita libatkan, ya, kita manfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat. Sementara itu dulu, Bapak Ibu, Bapak-bapak, pada pertemuan kali ini semoga sehat, tetap semangat.